Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah Dewada Thoriqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Semoga dari ayat ini kita bisa buka kaji tentang diri kita sendiri, karena Ma'rifatullah itu mengaji tentang dirinya sendiri, bukan diri orang lain, bukan diri yang mana-mana, tapi diri sendiri. Adapun Ma'rifatullah itu terbagi atas 4 bahagian. Yang pertama namanya Ma'rifatul Syaitoni. Kita wajib mengenal setan. Kalau nggak kenal setan, kita ditipu oleh setan. Yang kedua Ma'rifatul Insani. Kita wajib mengenal manusia, diri kita sendiri. Kalau nggak kenal dirinya sendiri, bisa kita menjadi hewan di muka bumi ini. Yang ketiga Ma'rifatul Nabiyyi, yaitu mengenal sifat kenabian. Yang keempat Ma'rifatullah, yaitu mengenal sifat-sifatnya Allah. Dari 4 ma'rifat ini kita ambil yang satu, yaitu Ma'rifatul Insani, yang ada hubungan dengan diri kita, yaitu mengenal diri sendiri. Karena andai kata manusia tidak mengenal diri sendiri, sekarang kita telah melihat di hadapan kita, di lapangan kehidupan kita ini, banyak manusia wujudnya, tapi dirinya bukan manusia. Banyak manusia wujud di muka bumi ini dengan wujud manusia. Tapi kalau kita ambil, kita nilai, kita lihat dalamnya, sifat manusia itu sedikit sekali yang punya sifat manusia. Kebanyakan manusia itu bersifat hewan. Yang kedua bersifat setan. Maka dari itu kita harus ngaji Ma'rifatul Insani, agar diri kita nggak terjebak dalam suatu sifat yang buruk pada diri kita. Ya. Kalau kita lihat ya di lapangan itu ya, di mana-mana banyak manusia-manusia yang ada di muka bumi ini kebanyakan bersifat hewan. Apakah sifat hewan itu? Sifat hewan itu kehidupan diri dia itu hanya mencari makan, mencari kebutuhan dunia,
Dia nggak memikirkan kebutuhan rohani ataupun agama. Dia nggak mengenal agama. Walaupun kenal sama agama, dia nggak menjiwai agama. Yang dia jiwai hanya dunia, dunia, dan dunia. Sampai kadang-kadang sebagian manusia yang tinggi sifat hewannya menghilangkan haram dan halal. Semua diambil dengan sak maunya. Nggak peduli orang lain kelaparan, yang penting dirinya kenyang. Nggak peduli orang lain rugi, yang penting dia untung. Itulah sifat hewan yang melekat pada wujud manusia di zaman sekarang ini. Itu banyak yang kita jumpai. Jadi yang kedua, manusia yang bersifat setan. Bersifat setan itu amat nyata sekali. Sifat setan itu membuat kerusakan di muka bumi, membuat huru hara, menghilangkan kedamaian, selalu menciptakan pertengkaran, menciptakan permusuhan. Itulah sifat setan, sifat mengadu domba. Banyak orang-orang sekarang walaupun dirinya sudah menjadi khalifah ataupun tuan syekh ataupun ustadz ataupun ulama besar, tapi sifat setan hampir nggak bisa dihilangkan pada dirinya. Kita lihat di lapangan, banyak antara ustadz dengan ustadz berdebat, bercokol, saling menyalahkan sana, saling menyalahkan sini, benarkan sana, masa benar sendiri, sehingga timbullah perpecahan agama kita. Itu nyata betul, ulama-ulama sekarang masih besar sifat setannya yang mengaruhi pada diri kita, pada hatinya, sehingga timbullah kesombongan, merasa dia yang paling populer, merasa dia yang paling beriman, yang paling tinggi ilmunya, sehingga mereka berpecah-pecah, saling bermusuhan, walaupun itu bersama-sama Islam. Di sana mengatakan Allahu Akbar, di sini mengatakan Allahu Akbar, di sana kelompok pengajian, di sini kelompok pengajian, tapi nggak akur, selalu ada kata jumpa timbul sifat setannya, saling mengejek, saling menyalahkan. Itulah masalahnya dalam diri manusia, sehingga Allah turunkan ilmu makrifat untuk mengenal dirinya. Kajilah dirimu rata-rata, agar tahu Tuhanmu yang nyata. Barang siapa yang mengenal dirinya, kenal akan Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, binasakanlah dirinya. Itu bahasa tasawuf tingkat pertengahan. Bahasa tasawuf tingkat pertengahan. Jadi kita sekarang bisa menilai di lapangan, bahkan diri kita sendiri, sudahkah diri kita lepas daripada sifat hewan yang sehari-harinya hanya kebutuhan dunia, nggak mikirin ngaji, sementara kita dijatuhkan oleh Allah wajib mengaji menuntut ilmu, wajib akli, karena kita dikasih akal oleh Allah, diwajibkan menuntut ilmu dari sebab yang lahat. Jadi andai kata kita nggak menjiwai pengajian, ogah dengan pengajian, nggak mau ngaji, berarti kita kelompok daripada hewan. Sekarang wujudnya ya manusia, tapi nanti kalau udah mati, sukmanya itu keluar wujudnya hewan. Maka ada zaman-zaman dulu itu orang yang meninggal dunia, ada wujudnya buaya putih, ada yang wujudnya babi ngepet, ada yang wujudnya anjing, ada yang wujud macam-macam lah. Dan ada juga yang wujudnya kuntilanak, wujudnya genderuwo. Itu orang-orang yang pakai sifat hewan, wujudnya hewan. Orang-orang yang pakai sifat setan, wujudnya pun setan. Andai dunia, wujudnya manusia itu berupa setan. Setan itu menakutkan. Jadi kalau kamu di dunia ini menakutkan kepada lingkunganmu, ya, berarti kamu itu sudah ditumpangi dengan genderuwo. Nah, wajahmu ganteng tapi sifatnya genderuwo. Sing nakut tetangga, ojo ngaji, engko gila, sesat, iku gak sah kajine, sing sah iku ndekku. Iku genderuwo sing ngomong itu. Sanad tadi kajinya itu gak sah, sila-silanya sanadnya gak jelas. Kajinya itu apa namanya itu, sesat, macam-macam lah. Tapi ketika kita ikut dia, benar katanya, walaupun masuk jurang pun benar katanya. Itulah sifat hantu tadi, sifat setan tadi.
Marilah kita teruskan tausiah ini dengan mempelajari yaitu asal mula jadi manusia. Kalau kaji Jawanya yaitu sankan parane jumati. Kalau bahasa tasawufnya, dari mana kamu datang, sekarang ada di mana, mau kembali kemana. Karena dulu kakek kita dulu, nenek kita dulu itu pesan kepada kita, orang-orang Jawa dulu. Besok le, nak eske gusti, golek ono guru, singgo ilmu, jamu sekali mosodo. Dan sing loro jerone winara. Kan begitu. Pesan orang tua gitu kan, suruh nyari guru yang punya ilmu jamu sekali mosodo. Sekarang kita jumpai guru yang memakai syahadat di dunia ini, ya. Sing weruh jerone winara. Sekarang kita bukalah dalamnya winara itu apa? Yaitu winara itu sesuatu pengetahuan, sesuatu ilmu keilmuan yang enggak masuk akal, yang luar akal manusia, ya. Jenenge jerone winara. Sesungguhnya manusia itu telah dikasih tahu oleh Allah yang dua akal manusia, di antara manusia dikasih tahu oleh Allah, tapi nggak sembarangan orang dikasih tahu, khusus ya. Yaitu pengetahuan di luar akal manusia, asal usul manusia. Dulu manusia sebelum jadi manusia, sebelum ada langit dan bumi dan seisinya dan semuanya, manusia itu sudah ada manusia itu. Manusia itu adanya hidupnya di alam lahu, alam adanya Tuhan. Di situ manusia yang wujudnya sifatnya dulu, ya. Al insanu siri anasiruhu wa sifati lagelihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rasanya manusia, sifatnya enggak lain adalah aku juga. Ditulis di tangan manusia itu, yang kanan angka 81, yang kiri 18, angka Arab itu, ya, jumlahnya 99. Jadi manusia yang pertama jadi bukan rohnya, tapi sifatnya. Setelah sempurna sifatnya, 99 sifat Tuhan yang diamal kepada manusia, sudah sempurna sifatnya, manusia dipindah yaitu ke alam Jabarun, melewati alam Lakusa menuju alam Jabarun. Di situ manusia dikasih roh. Agar sifat itu hidup, maka manusia dikasih roh dengan dari sifat hayatnya. Lalu manusia itu situ hidup di alam Jabarut. Lalu Allah pindahkan lagi manusia itu ke alam malakut, melewati alam nirwana. Di situ dikasih oleh Allah itu jasad, badan, tapi belum terbentuk. Ya. Di alam yaitu malakut. Setelah ada jasadnya manusia tadi itu dipindah lagi oleh Allah yaitu ke alam mulki, melewati alam durjana, masuk alam mulki. Itulah manusia itu dibentuk sesuai dengan bentuknya, ya. Kejadian manusia itu adalah 17 ruas bahasa tasawufnya. Kalau kita hitung dari leher sampai pantat ini 17 ruas. 17 ya. Maka dari itulah manusia disuruh sholat 5 waktu 17 rakaat agar kemanusiaan itu lengkap, ya. Di alam mulki dibentuk oleh Allah, ya. Yang 2 ruas menjadi leher, yang 2 rakaat menjadi leher, yang 4 rakaat zuhur menjadi badan, yang 4 rakaat asar menjadi tangan, yang 3 rakaat maghrib menjadi kepala, yang 4 rakaat isya menjadi kaki. Maka penuhlah manusia berwujud manusia makhluk yang terbaik, ya, menjadi 17 rakaat. Pernah lahir ke dunia, dilahirkan oleh ibu kita di dunia dengan menyebut nama Tuhan yang qadim, yang agung. Huwa, memuji terus, ya. Andai kata manusia lahir di dunia ini enggak mau muji Allah dengan nama agungnya, itu dipukul sama mbak dukunnya ataupun bikanya biar nangis. Karena biasanya kalau enggak mau nangis itu mati enggak lama kemudian itu. Ya, tipe ular ngomong Jawa ngomong. Ya.
Lahir ke dunia itu oe, katanya orang Jawa bilang. Huwa. Dia berzikir dengan menyebut Ismu Ajam, nama keagungan. Bukan Ismu Jat, bukan Allah. Allah ketika kamu itu berakal. Ketika kamu berakal, katakan Allah. Sebelum kamu berakal, kamu menyebut Ismu Ajam. Huwa. Terus menerus sampai hilanglah Ismu Ajam. Barulah kamu mulai berakal, duduk di Ismu Jat. Ya, sekarang kamu ada di dunia. Tadi pertanyaannya, dari mana kamu datang? Sekarang ada di mana? Mau kembali kemana? Setelah kamu di dunia ini dilahirkan oleh ibu kamu dengan peran dari Tuhan ke dunia ini, ada 4 tempat persinggahan kamu, yaitu alam lahu, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, baru mulkiyah ke dunia ini. Dunia namanya mulkiyah, yaitu dunia yang nyata. Ya, sekarang kamu dituntut oleh Allah kembali kepadanya. Dituntut kepada Allah, disuruh kembali kepada Allah. Dengan sebutan, dengan ada orang meninggal dunia, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Jadi kamu sekarang ada di dunia, dituntut oleh Allah itu kembali kepadanya. Maka sekarang di dunia ini mengambil bekal, menuntut ilmu kembali kepada Allah, ilmu kematian. Kalau tak kamu tuntut ilmu kematian, ilmu kembali kepada Allah, kamu akan nyasar. Jadi orang-orang yang kesasar kembali kepada Allah itu arwahnya ada di alam barzah. Orang-orang yang nyasar ketika mati nggak bisa kembali kepada Allah, arwahnya ada di alam barzah, nunggu hari kiamat. Tiap-tiap arwah ada di alam barzah itu orang-orang yang bermasalah. Suatu saat nanti akan dikiamatkan, dunia ini akan dibangkitkan oleh Allah di alam mahsyar, akan diadili. Kenapa kok diadili? Karena ada masalah. Sementara kamu itu dituntut kembali kepada Allah. Lah kok masuk alam mahsyar kok diadili? Nabi Muhammad menuju kepada Allah hanya sepertiga malam. Jadi kalau kamu tuntut ilmu ma'rifatullah, kembali kepada Allah, andai kata ini malam kamu meninggal dunia, besok pagi ataupun besok sudah sampai kepada Allah. Tapi andai kata kamu menggunakan anak yang soleh, ini malam kamu meninggal dunia, nunggu 1 tahun baru bisa kembali kepada Allah. 1,5 tahun. 7 hari itu melewati alam barzah, masuk alam malakut, masuk alam mulki. 40 hari melewati alam durjana, masuk alam malakut. 100 hari melewati alam nirwana, masuk alam jabarut. Ya, 1365 hari, 1 tahun masuk alam, melewati alam lakusa, masuk alam lahu. Itu pun kalau kamu punya anak soleh. Anak yang soleh pun gak bisa menggunakan dirinya, dia ngundang orang satu kampung. Maka dari itulah ada genduri 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, pendak pisan, pendak pendo, dah pendak pisan, akhirnya lupa sama orang tuanya. Anak durhaka. Ya. Kalau manusia itu selalu ingat kepada orang tuanya, selalu memuliakan orang tuanya, selalu membantu kesusahan orang tuanya, itu anak manusia. Kalau anak hewan, kalau hewan itu selalu lupa pada orang tuanya, ya, musuhi orang tuanya, nggak open kepada orang tuanya, itu anak lembu atau anak kambing atau anak ayam. Dilahirkan ke dunia, udah besar dia lupa sama orang tuanya. Tapi kalau anak manusia dan ke dunia, makin besar makin ingat sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, tetap diingat setiap harinya. Maka orang-orang Cina itu, nama orang tua ditaruh di depan pintu, dibuat tekong depan pintu, keluar masuknya rumah, lalu memandang itu nama orang tuanya. Kalau kita hanya setahun ingat, habis itu nggak ingat lagi. 7 hari masih nangis, waktu meninggal mak macam ayam dipotong jet-jet, nangisnya luar biasa. Ya. Sampai 2 hari nangis,
Berarti seminggu udah berkurang nangisnya, 40 hari udah hilang nangisnya, 100 hari udah gak nangis lagi, 1000 hari sudah lupa ada orang tuanya, udah gak open. Dan begitu. Jadi dari Allah ke dunia ini ada 4 tempat. Jadi bagaimana cara kembali kepada Allah agar kita nggak nyasar ke sana? Maka yang pertama kita perbuat di muka bumi ini, hilangkan dosa terhadap ibu kita. Karena ibu kita itu tangga terakhir turun ke dunia, tangga pertama naik kepada Allah. Jadi andai kata ibumu masih hidup di dunia, muliakanlah dia, minta maaflah kamu terhadapnya. Andai kata ibumu sudah meninggal dunia, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Karena di kandungan ibu itu membentuk diri manusia 17 rakaat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Banyak orang-orang yang ahli ibadah, jika dicontohkan di zaman Nabi Muhammad, Alqamah itu ahli ibadah, ahli berzikir, langkahnya diikuti dengan zikrullah. Bawa tasbih keliling kemanapun, masuk kemanapun dia lalu Allah, kemanapun. Alqamah itu. Tapi ketika dia sakit, mau meninggal dunia, nggak bisa mengucapkan Allah. Kenapa? Karena durhaka kepada ibunya. Lalu berita ini terdengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun datang ke tempat Alqamah, mohon kepada ibunya suruh maafkan kesalahan anaknya. Ketika dimaafkan oleh ibunya, maka Alqamah pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu meninggal dunia. Itu zaman Nabi, ahli ibadah, sia-sia, lidahnya nggak bisa mengucapkan Allah karena berdoa kepada. Maka dari itu timbul suatu ayat yang tenar di kalangan ma'rifatullah. Barang siapa yang menyebut nama Allah dan kenal orang yang punya nama, maka gugur segala dosa. Menyebut nama Allah dan kenal orang yang punya nama, maka gugur segala dosa. Itulah tangga pertama. Masih alam mulki. Kalau kamu nggak mau masih ada dosa pada ibu kamu, hati-hati. Alam barzah sedang menanti kamu. Alam barzah, alam tahanan. Di situ banyak arwah-arwah penjahat, banyak hewan-hewan buas di situ. Namanya kuburan kalau bahasa orang Jawa bilang. Jadi yang kedua, apa yang kita perbuat untuk kembali kepada Allah di dunia ini, yaitu hilangkan dosa terhadap bapak kita. Bapak kita itu wali malakut. Kalau ibu kita wali mulki, kalau bapak kita wali malakut. Jadi andai kata masih ada bapak kamu di muka bumi ini, muliakanlah dia, hormatilah dia, bantulah kesusahannya. Jangan sampai orang tua susah. Kalau bisa itu ditolong kesusahannya. Andai kata sudah meninggal dunia, orang tuanya jangan tinggalkan bayar zakat. Jangan sampai nggak bayar zakat. Orang tua kamu tuh zakati kamu dari kamu dalam kandungan ibu kamu sampai kamu menikah. Sebelum meninggal dunia, orang tua tetap ngasih nafkah kepada anaknya, walaupun anaknya udah rumah tangga. Maka orang tua meninggal dunia tangannya buka gini. Kalau lahir ke dunia genggam ya tangannya. Tapi kalau mati buka. Udah habis nak hartaku untuk kamu semua. Jadi anak-anak itu dizakati oleh orang tua sampai rumah tangga. Sekarang orang tua kita ada di alam barzah mengharapkan dari anak-anaknya yaitu sedekah jariyah. Kan kata Nabi Muhammad, apabila mati anak Adam, putus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya yaitu sedekatun jariyah. Jadi orang tua kita itu mengharapkan sedekah dari anak-anaknya untuk kebutuhan kehidupan dia di alam gaibnya sana. Kebutuhan. Dulu dia tanam durian, dia ingin sekali makan durian. Tapi karena anaknya nggak tahu diri, malah pohonnya dipotong, dijual, dibalak sama orang lain. Ada yang nggak dipotong pohon duriannya teman orang tuanya, buah duriannya lupa untuk orang tuanya.
Semua dijual. Sementara orang tua itu mengharapkan makan durian. Satu biji saja untuk orang tua kita udah senang dia itu. Disedekahkan untuk nama orang tua kita. Karena dia itu yang nanam dulunya. Begitu cara kerjanya itu. Jadi langkah kedua, kita nggak boleh punya dosa terhadap bapak kita. Andai kata bapak kita sudah meninggal dunia, wajib kita membayar zakat. Maka sholat dengan zakat tadi itu satu ayat di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa huwa ma'ar-raki'in. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, kerjakanlah bersama orang-orang yang telah mengerjakan. Wa huwa ma'ar-raki'in. Itu perintah Allah di Al-Quran. Jadi itu tangga yang kedua, naik kepada Allah. Udah aja. Jadi mungkin waktu udah sampai ya. Kita teruskan nanti sampai habis Isya. Tadi udah habis dibahas tentang masalah sholat. Mbak udah yang melanggar pula kan nggak bagus kan ya. Maka pengajian pada malam hari ini kita terus sampai sinilah keterangan ini. Kita dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.